Kula saniki metakon jenengan kabeh. Antri kabeh niku. Bocahe ndolop. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mereaksi kembali yaitu tentang terkait Gus Miftah ya teman-teman. Jadi Gus Miftah ini ya katanya itu trauma dengan es teh. Padahal apa yang dilakukan oleh Gus Miftah yang kemarin itu bukan karena trauma, itu karena ulahnya sendiri. Yang dimana Gus Miftah ini mengatakan bahwasanya penjual es teh itu gotit. Bukan itu saja ya teman-teman ya, ceramahnya itu banyak yaitu berunsur ya mesum, berunsur yaitu merendahkan orang lain. Bahkan ya teman-teman ya, dakwahnya Gus Miftah ini yaitu lebih mengadu domba, yaitu menjelek-jelekkan seperti ya kaum Wahabi ini adalah dakwahnya itu menakut-nakuti. Dari mana ya teman-teman ya? Dakwah Salafi ini yang dituduh sebagai Wahabi ini menakut-nakuti. Nah, seperti itu teman. Maka ya seorang pendakwah itu ya harus bisa menjaga lisannya. Agar apa? Agar tidak kepleset lagi seperti yang kemarin itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, seperti apa videonya ya? Mari kita simak yaitu video dari Gus Miftah ini ya. Bakul es apa trauma aku. Oh, aku mungkin ngenteni toh. Ya. Alah, belum aku dijebak meneh. Jadi semestinya bukan dijebak meneh ya teman-teman ya. Bukan dijebak lagi. Namun yang kemarin itu ya memang kesalahannya Gus Miftah sendiri. Ya, ngapain berkata-kata kasar kepada sesama kaum muslimin ya. Ngatain penjual es teh itu gotit. Jadi nggak pantas lah seorang pendakwah itu berkata-kata kasar terhadap yaitu dengan sesama kaum muslimin ya, dengan merendahkan, berkata jorok dan lain-lain. Saat durunge tak tuku, kowe tak kandhani dhisik kene, jejero kene ora apa-apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Iki kok yo ono dawane kaya ngene iki. Saya nemburi rasa maju dhisik, ndak ngrusui jamaah. Ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Kula saniki metakon jenengan kabeh. Antri kabeh niku. Bocahe ndolop. Oh, Pak Sonaji kalau dia namanya ndolop. Saya kita takon, aku ingin nyekel sirahe Pak Sonaji di masalahke jenenge wong tua ditemekni ndase, tak takon. Gus Miftah umure 43, Sonaji umure piro? 37. Berarti lah kula ndemek sirahe niku nyuwun sewu. Lah padha karo nyekel adine ta. Oh gitu ya teman-teman ya. Jadi Pak Sun Haji itu yang penjual es teh yang kemarin itu kan kepalanya digini-giniin sama Gus Miftah ya teman-teman. Nah ternyata kata Gus Miftah itu, Gus Miftah ini umurnya ya 40-an gitu ya, 43. Nah sedangkan Pak Sun Haji ini itu umurnya adalah 37. Kalau 37 berarti ya tua Gus Miftah ya teman-teman. Jadi Gus Miftah ini menganggap itu kayak seperti ya megang kepala adiknya gitu ya. Ya semestinya gini teman-teman ya, ya harusnya itu janganlah ya memegang kepala, jadi nggak ada adab gitulah. Walaupun ya teman-teman ya selisihnya Gus Miftah yaitu dengan Pak Sun Haji itu ya nggak selisih banyak ya teman-teman ya. Kalau Pak Sun Haji 37 tahun ya seumuran dengan saya kelahiran 88 ya. Jadi kalau sekarang ini ya 37 tahun. Kalau Gus Miftah 43 tahun, wah berarti kepala saya ini bisa digoyang-goyang Gus Miftah juga ya teman-teman. Nah kalau menggoyang-goyang kepala ya walaupun itu tua Gus Miftah ya jelas itu tidak memiliki adab. Adapun ya kalau ngelus-ngelus pundak ataupun ngelus-ngelus ini ya teman-teman punggung ya nggak masalah ya. Tapi kalau udah kepala kan nggak adab gitu ya teman-teman. Mungkin apa mboten? Iki sak sini niki. Oh mukanya tua. Pinter. Saya kira tak takon bakul-bakul iki. Tradisi kiai ning panggung mborong bakul-bakul sing pertama sapa? Mang reklamasi Pak. Kula tak takon meneh, tradisi sing gawene mborong-mborong teng panggung dari awal dulu sinten sing pertama kali? Oh, jadi tradisi yaitu borong-borong makanan yang orang jualan di pengajian itu adalah Gus Miftah. Ini kan ya teman-teman ya ceramahnya itu suka membanggakan diri ya, yaitu suka pamer ya. Jadi seakan-akan ini loh Gus Miftah ini yang dimana kalau ada acara-acara pengajian ketika ada orang yang berjualan itu kiai ataupun ustadz ataupun gus yang menjadi tradisi yaitu borong-borong yaitu
Gus Miftah. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Iki usine we, bakule kabeh tak tuku ora apa-apa. Pesenku siji. Rungokno tenan iki. Niatmu ki dodolan nggon pengajian, tetep golek nafkah sing halal kelawan dodolan, bukan jualan melas. Setuju? Kamu cari nafkah sangat saya hormati. Ini adalah pejuang ekonomi. Nggih napa mboten? Tapi niatnya tolabul halal, jangan jualan belas kasihan. Eman-eman nafkah nggih anak bojomu le. Nggih napa mboten? Wes, kabeh tak tuku ora apa-apa, tapi pesanku ki mau. Ojo niat jualan belas kasihan, tapi tolabul halal. Iki bakule pomi barang ki yo ngopo iki? Langsung dibagi-bagi. Iki long dihitung long, Yuda dihitung, kita dihitung. Sing dodolan. Sing jujur ya. Duwene 10 ngomong 10, duwene 20 ngomong 20. Dihitung. Tapi kira ana wong yang pernah nak tunggu kan. Wis dipreng meneh ya. Saya wis ngintip ngguni. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya tentang terkait video Gus Miftah yang dimana Gus Miftah ini pernah mengatakan go it dengan Pak Sun Haji. Nah di sini ya teman-teman ya, tapi kalau saya lihat ya pengajian ini seharusnya orang-orang yang berjualan itu jangan mengganggu orang yang lagi mendengarkan pengajian ataupun menuntut ilmu. Jadi kalau mau jualan ya jangan masuk ke arena pengajian. Nah seperti itu. Ya mungkin bisa panitia itu menertibkan ya di saat pengajian sudah dimulai, jangan ada penjual-penjual yang masuk di dalam pengajian tersebut itu. Nah seperti itu. Kalau pas istirahat, nah panitia bisa mengarahkan. Itu kalau menurut saya ya teman-teman ya. Tapi ya teman-teman, kalau kita ya menghadiri majelis ilmu, yaitu seperti di ustadz-ustadz salafi di masjid ya, itu tidak ada yang ya makan-makan gitu ya, maksudnya ada yang berjualan lalu kemudian ya beli es beli ini, nggak ada. Jadi kita itu fokus untuk menyatat ya. Jadi kita itu fokus untuk mendengarkan yaitu tausiah kajian dari ustadz-ustadz. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini ada video lagi yaitu tentang terkait Gus Miftah, yang dimana Gus Miftah ini yang mengatakan bahwasanya ajaran salafi yang dulu sebagai Wahabi ini menakut-nakuti atau menakutkan gitu teman-teman. Kalau di ajaran NU Aswaja ya katanya itu ajarannya itu bagus gitu ya teman-teman. Jadi tidak seperti Salafi Wahabi. Nah seperti apa video teman-teman ya? Mari kita simak videonya. Dakwahnya orang NU itu mubasir, dan dakwah yang menyenangkan di Indonesia itu ada di Ahlussunnah wal Jamaah yang jamiahnya namanya Nahdlatul Ulama. Sementara sebaliknya mundir itu nakut-nakuti, banyak ngasih peringatan. Itu di Indonesia identik dengan Wahabi. Nah teman-teman, jadi itulah ya tuduhan dari Gus Miftah yang bahwasanya menafsirkan Al-Quran, yaitu dakwahnya Salafi Wahabi ini menakut-nakuti katanya ya. La haula wala quwata illa billah ya. Jadi ini adalah tuduhan yang tidak benar teman-teman. Ini adalah fitnah di mana dakwah Salafi ini menakut-nakuti ya. Kalau menakut-nakuti itu saya sudah tidak ikut ya. Saya tidak mau ikut ya, yaitu Ustadz Salafi. Nyatanya tidak ada yang menakut-nakuti. Ini hanya yaitu ya omongan-omongan bohong ya Gus Miftah itu ya. Menyenangkan itu NU, yang sukanya nakut-nakuti Wahabi. Wahabi itu di Indonesia identik dengan PKS. Saya ngajak Gus Miftah ngaji bareng, ayo kita buka tafsir kitab Ahlussunnah wal Jamaah di depan ulama Lampung, karena ceramahnya di depan gubernur dan ketua MUI Lampung. Ayo kita buka kitab tafsir Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana yang benar cara menjelaskan ayat itu, di depan ketua MUI Profesor Muhammad Mukri dan di depan Pak Gubernur sekalian Pak Arinal, dalam menjelaskan ayat ke-48 surah Al-An'am. Sebenarnya seperti apa? Pertama dalam menerjemahkan kata mubasyirin wa mundzirin. Beliau terjemahkan mubasyirin itu menyenangkan, mundzirin menakut-nakuti.
Ini cara menerjemahkan yang salah. Yang keliru. Mubasyirin itu artinya memberi kabar gembira, bukan menyenangkan. Sedangkan mundirin arti yang betul bukan menakut-nakuti, tapi memberi peringatan. Yang kedua, salah dalam mentafsiri ayat mubasyirin wa mundirin. Seolah-olah Rasul itu tugasnya hanya mubasyir. Mubasyirin wa mundirin pakai kata wa, bukan au. Dua-duanya tugas Rasul. Ya mubasyir, tugas pertama memberi kabar gembira, juga mundir, memberi peringatan. Dan cara seperti ini adalah cara tafsir yang tidak tepat, terlebih dampaknya dari cara menerjemahkan dan cara mentafsiri yang salah tadi berdampak kepada adu domba antar umat, saling merendahkan dan seterusnya. Maka setiap kita ketika mentafsiri sebuah ayat mesti dengan tafsir yang benar, tidak ngawur, tidak sembrono, apalagi bisa berdampak kepada retaknya persatuan umat. Demikian. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari seorang ustadz ini dari PKS yang bahwasanya Gus Miftah ini salah menafsirkan yaitu surat Al-An'am ya teman-teman, dan mengatakan bahwasanya dakwahnya NU ini menyenangkan sedangkan dakwahnya Salafi Wahabi ini menakut-nakutkan gitu teman-teman. Jadi ya ini sembrono ini ya teman-teman ya, Gus Miftah ini menerangkan ayat Al-Quran tapi sesuai dengan isi kepalanya sendiri ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat kok ya perbedaan yaitu dakwah Salafi ini ketika di lapangan itu ya teman-teman, isinya itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi dakwahnya itu bukan menakut-nakutkan ya teman-teman. Jadi dakwahnya ya seperti apa yang didakwakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi tidak ada yang namanya sholawatan sambil jogetan, tidak ada ya bercampur dengan musik-musik. Jadi dakwahnya itu tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, dan banyak lagi tentang membahas yaitu akidah. Nah teman-teman, jadi banyak yaitu video-video yang beredar yang kita bisa ya cari di YouTube dakwah Salafi ini, banyak sekali ya. Isinya itu mungkin ribuan video ya. Bukan ribuan lagi ya, ratusan ribu video, jutaan bahkan ya teman-teman ya. Itu dakwahnya nggak ada yang menakut-nakutkan ya. Coba buktikan dakwah yang mana yang menakut-nakutkan. Itu hanya omong kosong, hanya fitnah yaitu dari Gus Miftah ini ya teman-teman. Malah dakwahnya Gus Miftah ini malah yaitu menjatuhkan ya, lebih mengadu domba ya, lebih apa itu namanya itu menjelek-jelekkan orang, mengata-ngatakan orang yang jorok, misuh-misuh. Banyak lah ya teman-teman ya, kalau kita bisa paparkan itu banyak, bahkan ratusan lah ya teman-teman. Tapi yang anehnya ya masih ada yang mau mendengarkan, dan anehnya lagi masih ada yang mau mengundang. Jadi isinya apa itu ya teman-teman ya, kok masih aja ya ada orang yang ngundang tuh, aneh ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.